Bab 3619. Penjebakan. Baik, hubungan kedua kultivator biasa itu sepertinya tidak harmonis. Awalnya, mereka ingin bertarung masing-masing dan saling memarahi. Paman Yuan menunjukkan ekspresi yang sedang mengingat kembali, seolah-olah dia benar-benar pernah melihat adegan itu. Tapi, karena jarak terlalu jauh, aku tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka perdebatkan. Kemudian, seiring dengan semakin banyaknya iblis darah, kedua orang itu terpaksa bekerja sama dan terbang ke bawah di sepanjang jalan, lalu mereka tiba di tempat kami berada. Sebentar, ini sepertinya bukanlah wilayah Jovan, apa yang kamu lakukan di sini? Ekspresi Penatua Huang sedikit berubah. Sejujurnya, aku bertengkar dengan Jovan, jadi kami berpisah tadi malam dan para klan iblis ini mengikutiku, ujar Paman Yuan dengan senyuman canggung. Penatua Huang mendengus dan tampak sedikit menghina. Klan iblis ini benar-benar licik dan tidak bersatu. Mereka telah jatuh ke titik ini, tetapi masih terpecah belah dan berselisih satu sama lain, pantas mereka tidak pernah berkembang. Lanjutkan, katakan tentang poin utamanya. Namun, pemikiran ini hanya sekedar terlintas di benak Penatua Huang. Hal uang paling dia pedulikan adalah situasi Surya dan Yuda saat ini. Kedua orang itu terbang turun sambil bertarung dan mereka segera mendarat di wilayahku. Semua iblis darah itu seperti gila, mereka bahkan ingin menyerang klan iblis. Jadi, aku terpaksa terlibat dalam pertempuran dan tubuhku banyak terluka. Bagaimana dengan dua orang itu? Penatua Huang mengerutkan kening. Ini. Paman Yuan ragu-ragu, seolah berpikir tentang bagaimana cara mengatakannya. Paman Yuan, kamu selalu jujur dan patuh. Kamu seharusnya tahu bagaimana nasib orang yang tidak mematuhi kami, bukan? Kata Penatua Huang dengan dingin. Aku tidak berani. Meskipun kedua orang itu selamat, mereka terluka parah. Awalnya, aku juga ragu-ragu tentang apa yang harus kulakukan. Alhasil, kedua orang itu banyak beromong kosong dan bahkan mencoba menipu aku untuk melarikan diri bersama mereka. Paman Yuan menggertakkan giginya, dia kemudian terlihat seperti mengambil keputusan. Tuan utusan khusus, karena kamu mengetahui semua situasi, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika aku dikatakan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari sini, itu salah dan kamu pasti tidak akan percaya. Tapi, aku sadar diri, aku tahu kehebatan Pulau Darah. Aku juga tahu kekuatan para utusan. Kedua orang itu bahkan tidak memiliki tas penyimpanan, tapi penuh dengan omong kosong. Salah satu dari mereka mengaku sebagai penguasa kota dan mencoba membingungkanku. Yang satu lagi mengatakan bahwa dia bisa melakukan segalanya di dunia. Kedua orang itu sudah menjadi seperti ini tetapi masih begitu arogan, itu sangat konyol, bukan? Jadi, aku khawatir jika aku membiarkan dua orang itu pergi, itu akan menyebabkan masalah. Jadi, aku berpura-pura setuju dengan mereka berdua, kemudian diam-diam memukul mereka berdua hingga pingsan dan sekarang mereka diikat dan kutinggalkan di lembah yang jauhnya beberapa mil dari sini. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Kamu menangkap mereka berdua. Sangat bagus. Mata Penatua Huang bersinar dan menghela napas lega. Hal yang paling dia takutkan adalah Paman Yuan membiarkan kedua orang itu pergi, kemudian Yuda dan Surya masih bersembunyi di Pulau Darah atau pergi ke tempat lain. Bagaimanapun, memadatkan tanda darah memerlukan waktu 3 hari. Meskipun kedua orang itu terluka parah, demi mencegah mereka membuat masalah dalam beberapa hari ini,
dia pasti akan diminta untuk berpatroli di tempat ini baik siang maupun malam dan itu sangat merepotkan. Paman Yuan ternyata telah menangkap kedua orang itu sekarang, jadi dia akan lebih santai. Ketika berpikir tentang setelah tugas menjelajahi tempat ini diselesaikan dan sekaligus membunuh kedua orang itu, kemudian akan mendapatkan penghargaan dari pemimpin Gao, Penatua Huang sangat bersemangat. Tindakan yang bagus, segera bawa aku pergi melihat kedua orang itu, ujar Penatua Huang. Baik, kalian bertiga tidak perlu pergi dan tunggu di sini saja. Setelah berpikir sejenak, Penatua Huang tetap waspada. Meskipun dia bermaksud untuk pergi, dia tidak meminta semua orang mengikutinya, melainkan menoleh dan meminta ketiga orang itu tetap di sini untuk berjaga-jaga. Utusan khusus, ikuti aku. Melihat Penatua Huang yang ikut bergerak, Paman Yuan tersenyum, tetapi hatinya merasa sedikit gugup. Meskipun pihak mereka memiliki Surya dan Yuda yang merupakan dua kegagalan fase penilaian serta ditambah dengan dirinya, yang membuat kekuatan tim tampak sangat kuat, sesungguhnya cedera Surya dan Yuda belum sepenuhnya pulih, apalagi Erik. Paman Yuan sebelumnya juga terluka parah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Oleh karena itu, rencana yang dibuat Erik adalah membawa Penatua Huang dan yang lainnya ke dalam lingkaran pengepungan, kemudian ditangani bersama-sama. Dengan fluktuasi Reiki yang begitu besar, tidak ada alasan yang cocok dan tidak mungkin bisa merahasiakannya, hanya ada satu cara yaitu beraksi. Selain itu, untuk menghindari masalah yang akan terjadi di kemudian hari, mereka semua harus dimusnahkan. Namun sekarang, Penatua Huang menyisakan 3 orang di sini, yang berarti dia menyebarkan bawahannya dengan licik. Paman Yuan memimpin Penatua Huang dan yang lainnya maju, kemudian perlahan-lahan memasuki area pusat pertempuran sebelumnya. Sebentar. Namun, Penatua Huang tiba-tiba berteriak dan berhenti. Utusan khusus Huang, ada apa? Paman Yuan tampak bingung, tetapi jantungnya berdetak cepat. Pada saat ini, tempat di mana Penatua Huang melayang adalah pusat lokasi formasi yang digambar Erik. Padahal, Erik sempat menghapus jejak formasi tersebut setelah kejadian sebelumnya. Mungkinkah sosok ini masih menemukan jejak tertentu? Setelah kupikir-pikir, aku tidak perlu pergi ke sana. Kamu pergi dan bawa 2 orang itu ke sini, kami akan menunggu di sini, kata Penatua Huang dengan nada datar. Ini. Paman Yuan menjadi semakin gugup. Penatua Huang tiba-tiba menjadi waspada, apakah dia benar-benar menemukan jejak? Mengapa? Kedua orang itu terluka parah dan pingsan, mereka juga diikat erat olehku. Utusan khusus akan tahu setelah pergi melihatnya. Jika aku pergi sendiri, itu akan menghabiskan banyak waktu, ujar Paman Yuan dengan berpura-pura bingung. Kalau begitu, biarkan mereka bertiga pergi bersamamu, ujar Penatua Huang dengan nada dingin. Jangan bertele-tele, kamu tidak memiliki hak memberitahu aku bagaimana cara melakukannya. Baiklah. Situasi berubah lagi, Paman Yuan mengangguk tak berdaya, dia juga tidak berani mengatakan apa-apa lagi, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari mereka. Brak. Tepat ketika dia ingin melangkah, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kabut darah di depan, yang bercampur dengan suara rendah tertentu. Paman Yuan merasa sangat diberkati dan dia segera menoleh dan berteriak. Utusan khusus, terjadi masalah, sepertinya mereka berdua sudah sadar. Teriaknya. Terlepas dari apa yang Penatua Huang pikirkan, dia langsung bergegas memasuki kabut darah. Sial, bukankah Yuda dan Surya terluka parah? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Penatua Huang juga terkejut dan marah. Pada saat ini,
dia tidak bisa terlalu waspada lagi dan memimpin orang-orang untuk terbang bersama Paman Yuan. Bukankah pemimpin Gao mengatakan bahwa mereka berdua terluka parah dan jatuh? Mereka juga berkemungkinan akan mati di tangan iblis darah pola putih. Alhasil, kedua orang itu bahkan bisa melarikan diri sampai ke permukaan tanah-tanah, kemudian mereka bahkan bisa membebaskan diri. Pemikiran tentang apakah Paman Yuan berbohong padanya hanya sekedar melintas dan langsung dihilangkan oleh Penatua Huang. Paman Yuan tidak mungkin mengenal Yuda dan Surya, ditambah dengan waktu yang mereka habiskan saat jatuh hanya 2-3 jam. Mungkinkah Paman Yuan mempertaruhkan kematian untuk bekerja sama dengan mereka? Melihat Penatua Huang dan yang lainnya mengikutinya, Paman Yuan juga merasa lega. Tidak diragukan lagi bahwa kejadian sebelumnya pasti dilakukan oleh Erik. Ketika beberapa orang itu berlarian ke tempat suara itu berbunyi, beberapa pertapa siluman terguncang terbang oleh Reiki yang kuat. Selain itu, juga terlihat dua sosok yang sedang berusaha berlari menuju kejauhan. Sial, kalian masih ingin lari? Meskipun kedua orang itu membelakangi mereka, dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, itu adalah Yuda dan Surya. Mata Penatua Huang kemudian menjadi dingin. Bersambung.